jadi, semua yang jadi, cerita sini habis ini, tak payah kena ungkit lagi. Hai, Assalamualaikum semua penonton-penonton di saluran YouTube Budi Channel dan juga kepada anda yang sudi mendengar kita di Spotify. Selamat datang ke podcast Borak Sini Habis Sini. Kita buat lain sedikit, eksklusif untuk peminat-peminat ini dia. Kita perkenalkan barisan artis yang mungkin korang akan ingat dia punya lagu dia. Aku suka lagu Karma. Legend. So cakap tadi dengan ahli kumpulan Coklat. Coklat ada, aku ada ajarlah tadi kalau diorang kalau datang Malaysia kita panggil Otai. Cakap dia Otai, mungkin dia orang Otai ni apa kan? Otai legend. Dia orang memang legend. Tahniah 28 tahun dalam industri muzik Indonesia dan rata-rata orang Malaysia pun tahu kan. Sering berkumandang lagu-lagu Coklat di corong-corong radio juga di Malaysia daripada dulu sampai sekarang. Okey, tanpa berlengah lagi kita nak mendengar suara-suara empat jejaka ke? Dan of course vokalis Kikan. Kita start dengan Kikan, mungkin nak bicara apa saja, mungkin nak perkenalkan diri yang generasi Gen Z yang baru nak kenal dengan Coklat ini mungkin ada. Baik. Bisa. Hello everyone, saya Kikan. I'm the vocalist of Coklat. Dan berikutnya kami perkenalkan satu persatu ya. Hello, saya Edwin. I'm the guitarist. Halo, saya Ernest. Saya juga gitaris. Halo, saya Ervin. I'm a drummer. Halo, saya Roni. I'm a bass player. Nah, nak tahu lebih lanjut, korang kena follow dia orang punya Instagram. Okey, satu-satu mesti ada Instagram sekarang, ataupun sekarang di Malaysia TikToknya sudah hype dan juga ramai yang akan tengok video-video dekat TikTok juga. Okey, aku ni macam plan semua all black. Kita orang tak ada plan apa-apa Okey, sepanjang mungkin 35 minit ataupun 45 minit korang akan mendengar kita orang nak ngobrol, borak-borak santai, dan ini mungkin satu sejarah untuk kami di Budi Channel kerana dapat menemu bual Coklat untuk pertama kali. Aku tertukar guys. Bikin malu tadi aku bertukar. Macam mana aku boleh tertukar Coklat dengan kumpulan kumpulan apa? Aku pun malu nak sebut kan, sebab macam cari-cari dalam YouTube tadi. Aku rasa pernah jumpa ni Kikan ni. Rupa-rupanya apa? Tantri. Betul, dari kota. Daripada Kotak. Boleh bertukar Kotak dengan Coklat. Aku pun bikin malu guys. Mana Uzi? Uzi kata dia nak balik. Uzi adalah orang Malaysia tapi dia merupakan manager untuk Coklat dan juga suami kepada Kikan. Dia tak ada kat sini. Nanti kita selit. Uzi mana tadi? Okey. Pertama kali di Malaysia, apa yang Kikan rindukan? Kikan mewakili semua. Apa yang dirindukan? Well, nomor satu selalu yang kami rindukan setiap balik ke KL itu sudah pasti food atau makanannya. Makanan. Ya. Kenapa? Karena kalau sebetulnya mungkin beberapa makanan khas Malaysia itu ada di Jakarta, tapi not the authentic one lah gitu ya. So setiap kali balik sini pasti the first thing yang kami cari itu makanan kita, kuliner. Kalau makanan tu spesifiknya kalau di Malaysia nasi lemak. Yes. Kalau tanya kamu datang Malaysia nak mau makan apa? Nasi lemak semua nasi. Kalau di Indonesia uduk. Gitu nasi uduk kan. Betul. Okey, selain daripada nasi yang biasa-biasa, kalau apa makanan ataupun spesifik yang mungkin makanan baru dikenali di Malaysia apa dia? Sebetulnya kalau kami ini untuk nasi aja beda-beda ya. Beda-beda. Mungkin ada yang nasi kandar, nasi biryani, ada nasi tomat, berbagai macam nasi termasuk banana leaf rice karena di Jakarta tidak ada. Itu enak sekali ya. Nah, tapi mungkin kemarin saya juga baru memperkenalkan ke teman-teman ini karena mungkin di antara kami berlima, saya yang cukup sering datang ke Malaysia. Kemarin saya perkenalkan mereka pada apam balik. Apam balik guys. Kalau di Malaysia ada apam baliknya?
Kalau di Indonesia, Jakarta, Ada yang mirip, ada yang Ada yang serupa itu martabak ya. Tipis. martabak. martabak. Iya. Tapi itu enak sekali. Sedap. Tapi ada tujuan yang utama kenapa coklat terbang ke Kuala Lumpur adalah untuk bikin satu konsert yang sudah pastinya akan mengubati kerinduan peminat-peminat coklat di Malaysia. Ya. Mungkin ada yang sanggup daripada Singapura juga datang Yes. terbang mungkin. Dan mungkin Kikan mewakili coklat untuk mewar-warkan bila di mana konsert tu akan dibikin. Baik. Okey. Insya Allah kami Coklat akan menggelar konser tunggal yang bertajuk Coklat Kembali itu pada tanggal 7 September 2024 di ZEP Kuala Lumpur. Di ZEP Kuala Lumpur guys. Semua peminat-peminat coklat yang harusnya pasti sudah rindu ya, karena coklat juga sudah rindu sekali dengan peminat-peminat di Malaysia, karena last time kita ke sini 2009. last time-nya bila? 2000? 2009. Oh my So it's God. 15 years ago. Oh my god, 15 tahun lepas, so it's quite long. Dan terakhir kami ke sini di 2009 itu kami masih bersama-sama berlima. Ini original Yes. Tak ada gantinya. Itu tahun 2009. Untuk kemudian di tahun 2010 saya 10. keluar. Kita So, keluar ada gantinya. Ya, sudah digantikan beberapa orang. So ini hopefully akan menjadi sebuah konser yang bersejarah, karena selain sudah lama tidak balik ke Malaysia, ini juga akan jadi konser pertama kami lagi di Malaysia setelah kami reunite. Seperti itu. Dan sudah tentu perjalanan coklat rasanya 28 tahun. Betul. Ada ups and down-nya, Yes. jatuh bangun. Yes. Yang pastinya ya kita ni kan semua manusia ada mungkin ada hilang fokus, mau bikin sesuatu yang lain. Mungkin Kikan mewakili coklat, ceritakan jatuh bangunnya. Mungkin nak sentuh tentang after 12 years, 12 tahun Kikan kembali. So mungkin ada cerita di sebalik itu. Bukan ada lagi Bang, banyak. Ada lagi banyak sudah tentu. Jadi memang 12 tahun saya tidak bersama dengan coklat itu jadi sebuah era atau sebuah phase gitu ya, sebuah fase di mana kami sama-sama struggling. Dan mungkin kalau boleh diceritakan sedikit, saat kami berlima ini terpecah, kami itu terbagi menjadi 2 tim. Ada Jadi dua tim, Ya, Okey. tim satu itu yang tetap membawa nama coklat, which itu adalah Edwin, Ernest, dan Roni. Okey. Kemudian tim satu lagi itu adalah tim saya. Jadi saya keluar, kemudian 3 bulan setelah saya keluar, Ervin, drummer itu dikeluarkan. Drama dikeluarkan. Di-fired. Wih. Oke. Untuk kemudian saya memulai bersolo karir, drummer saya itu Ervin. Jadi kami terbagi 3 versus 2. Jadi namanya coklat 1, coklat 2. Ya, coklat perjuangan. Okey. Mungkin ramai yang tertanya juga kenapa coklat berpecah. Waduh, dia bisa bubar lagi nanti. Okey, jangan gaduh. Ini. Gaduh sikit lah, nggak apa-apa. Okey. Oke, jadi kenapa? memang perpecahan itu tentu saja terjadi karena saya mengundurkan diri, saya resign atau keluar ya dari coklat. Dan kalau ditanya kenapa, memang kita flashback ya ke tahun 2010 itu, saat itu coklat sedang berada di titik yang sangat yang peak lah, itu coklat lagi peak sekali. Dan schedule Popular. sangat padat, sangat populer. Kemudian hari-hari itu isinya kerja. Kami juga banyak dapat pressure dari label untuk terus buat album, rilis single dan lain sebagainya. Sementara di waktu yang bersamaan, saya sebagai satu-satunya perempuan di sini juga adalah yang pertama kali menikah, hamil, dan kemudian punya anak. So harus juggling di antara 2 dunia ini ya. Sebagai ibu dan juga sebagai penyanyi dari coklat itu tentu tidak mudah. Terutama untuk jadwal ya. Jadi akhirnya lama-lama itu rasanya setiap kali pergi sama coklat untuk nyanyi, saya malah stres karena harus meninggalkan anak. Begitu terus, dan akhirnya
sudah coba berdiskusi juga dengan teman-teman pada saat itu, dengan pihak manajemen juga, tapi memang pada waktu itu sepertinya sulit menemukan jalan tengah, karena saya juga tahu yang lain ini, yang cowok-cowok ini kan juga adalah kepala rumah tangga seperti itu ya. Jadi mereka tetap harus bekerja, sementara jadi memang sudah directionnya sudah berbeda sekali. Yang 4 harus terus bekerja, sementara saya inginnya boleh nggak kita jeda-jeda dulu, istirahat rehat dulu, di saat seperti itu nama coklat sedang berada di puncak ya. Betul. Jadi tentu saja saat akhirnya di 2010 itu saya menyampaikan ke teman-teman bahwa saya sudah tidak bisa lagi ada di sini dan saya harus berhenti, itu tentu bukan keputusan yang mudah. Dan saya tahu walaupun akhirnya teman-teman ini meluluskan permintaan saya, itu pun pasti dengan hati yang berat. Begitu ya Win ya. Mungkin Edwin mau menambahkan? Ya, mungkin boleh. Jadi di 2010 akhirnya keputusan dari Coklat Bersama kalau memang mengizinkan Kikan untuk meninggalkan Coklat. Setelah tadi Kikan cerita sedikit, beberapa kali Kikan itu meminta izin memang untuk quit dari kegiatan Coklat. Dan akhirnya kami mengizinkan Kikan keluar, dan akhirnya Coklat jalan dengan mengaudisi vokal, dan akhirnya kami mendapatkan vokalis yang bernama Sarah Haju. Itu salah satu finalis Indonesian Idol di Indonesia. Finalis Indonesian Idol ya. Nah, dalam perjalanan sebelum itu kami melihat memang Ervin itu seperti tidak fokus. Dia seperti tidak siap kehilangan Kikan. Jadi kami bertiga benci banget sama dia. Akhirnya kami kick Erwin ya. Ervin. Enggak, intinya memang Benci ya. Benci ya. Ya, intinya Ervin tidak bisa bekerja sama. Dia tidak siap dengan keadaan Coklat tanpa Kikan. Akhirnya dengan berat hati kami meminta Ervin untuk mengundurkan diri. So Erwin sepertinya seolah-olah tak mau move on. Tak move on ya. Ya, memang sebenarnya hal tersebut memang tidak mudah buat kami semua ya. Tapi memang kami bertanggung jawab terhadap profesi kami. Itu adalah memang profesi dan kehidupan kami, sehingga akhirnya kami meneruskan Coklat. Nah, dalam perjalanan Coklat 12 tahun itu benar-benar dinamikanya turun naik, ups down segala macam. Dan disitulah banyak kejadian-kejadian, misalnya banyak fans yang tidak terima, banyak yang bilang Coklat bubar saja lah. Banyak teman-teman dari musisi juga yang bilang ini band sebentar lagi juga hancur. Ada hal-hal seperti itu, pressure seperti itu di saat kami terus merintis Coklat, membangun Coklat. Dan belum lagi media-media yang memberikan provokasi. Dari hal-hal tersebut timbullah di dalam diri kami itu seperti, wah, ini semua akibat Kikan keluar. Ini sebuah akhirnya tumbuhlah rasa tidak suka karena keadaan tersebut, dan timbullah keadaan benci terhadap Kikan. Karena kami apapun yang kami lakukan selalu dibanding-bandingkan dengan Coklat masanya Kikan menjadi vokalis. Begitu juga dengan Kikan. Kikan akhirnya setelah dia mundur dari Coklat, lebih kurang setahun atau 2 tahun ya Kikan kembali ke dunia musik. Kikan juga tidak pernah bisa dilepaskan dari Coklat. Orang selalu memanggil dia Coklat. Kalau yang Kikan mana itu Coklat suka. yang mana Kikan juga dia sudah title mengusung nama Kikan Amara. Dia juga tidak suka gitu. Nah, hal-hal tersebut yang kemanapun Coklat pergi, kemanapun Kikan pergi, itu selalu dihubung-hubungkan sama orang yang sebenarnya tidak nyaman untuk kubu masing-masing. Dan mengakibatkan kalau memang seperti ini, saya sudah tidak mau tahu lagi apa yang terjadi dengan Kikan. Berusaha untuk stop dari sosial media, berhubungan dengan dia. Bahkan dalam 12 tahun tersebut, 6 tahun kami tidak pernah berhubungan. 6 tahun berikut. Semua? Ya, semua. Ya. Dalam 6 tahun berikutnya hanya sekedar ucapan selamat hari raya. Itu pun juga komunikasi. Iya. Nah, itulah yang terjadi 12 tahun Coklat jalan tanpa Kikan dan Kikan jalan album solo. Tapi kalau mungkin ada show sekali, tak pernah jumpa. Tak pernah jumpa. Kalau jumpa macam
Oh, tak kenal. itu dia makanya. Makanya memang itu yang terjadi antara Coklat dan Kikan yang tidak pernah bertemu satu panggung, tapi di dalam kondisi apapun, di sosial media, di acara masing-masing, itu selalu orang selalu membanding-bandingkan, selalu tidak berhenti. Yang mana memang dalam 12 tahun kami saling menjaga, saling blok, saling tidak suka tersebut, untungnya kami cukup dewasa ya. Setelah akhirnya orang-orang sempat buat Coklat sendiri, ketika orang membilang, Coklat jelek, Coklat nggak bagus, sebaiknya bubar aja, itu kami ladenin satu-satu di sosial media. Darah muda kami memang masih emosional pada saat itu. Sehingga akhirnya pada tahap level di mana mungkin di saat berpisah pun kami sudah saling dewasa untuk, karena kalau di Indonesia banyak band-band yang terpecah, itu akhirnya saling berebut lagu, saling berebut. Di sini ada saling berebut the same situation here. Saling berebut nama band, saling berebut macam-macam yang berhubungan dengan aktivitas itu. Untungnya, alhamdulillahnya itu tidak terjadi dengan Coklat dan Kikan. Walaupun tekanan terhadap kami dari pihak luar itu sangat besar. Selama 12 tahun tersebut adalah benar-benar pelajaran yang besar buat kami. Itu lebih kurang cerita tentang 12 years apart sebelum akhirnya kami bisa bergabung lagi. Kikan, semasa berpisah dengan grup Coklat, sudah tentu ramai yang menuduh kamu benda yang tak elok, benda yang tak baik, menyalahkan kamu kerana kamu mengundurkan diri dan mau fokus ke dengan keluarga. Pasti ada. So, apa tanggapan, apa yang berlaku ketika itu? Macam mana kamu menangani situasi ini? Memang kembali lagi ya, di masa itu kan of course kita semua tuh masih jauh lebih muda daripada hari ini ya. Jadi cara berpikir gitu, kemudian bagaimana meredam ego itu sangat berbeda dengan hari ini. Jadi memang waktu itu pun saya juga menanggapinya dengan cukup emosi ya. Setiap ada orang misalnya, waktu itu masih zaman Twitter ya, bisa direct message itu kan. Kemudian misalnya mengirim pesan gitu, kenapa kakak tinggalkan Coklat? Kenapa ada yang bilang kacang lupa kulit, ada yang berbagai macam inilah komentar orang. Tapi pada akhirnya saya sadar bahwa saya tidak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Setiap keputusan pasti ada pro dan kontra gitu. Walaupun sebetulnya pada waktu itu jujur aja sih beberapa orang yang menyerang ini cukup bikin stres gitu, karena saya kan memang tidak pernah secara official terbuka bikin press conference misalnya atau apa menerangkan untuk menjelaskan begini loh, saya tuh keluar dari Coklat karena saya mau prioritize my family gitu kan, my kids ya especially. Jadi memang orang hanya tahu Kikan keluar tanpa benar-benar tahu exactly apa ceritanya. Mungkin yang beredar di kalangan orang pada umumnya itu adalah kami bertengkar misalnya atau kami berantem, which kalau sebenarnya itu sangat normal dalam sebuah band gitu. Jadi menjawab tadi memang sulit juga untuk saya pada waktu itu untuk tidak emosi gitu ya, karena disalah-salahkan gitu ya, walaupun ada juga yang mendukung gitu, tapi tetap yang mendukung itu pun bukan karena 100% mendukung. Artinya begini, mendukung tapi pasti ujungnya bilang gini, semoga nanti suatu hari kembali lagi ya kak, semoga nanti balik lagi sama Coklat gitu. Dan cerita sedikit juga, selama saya tidak bersama Coklat 12 tahun itu, selain saya selalu marah kalau dipanggil Kikan Coklat, karena menurut saya stop sangkut pautkan saya dengan Coklat. Pertama itu, kedua saya juga buat PC bikin satu sidang media secara kenalan baru ataupun nama baru, ini adalah image baru saya, rebranding harusnya begitu. Dan juga selama berpisah dengan Coklat 12 tahun itu, salah satu yang paling selalu buat saya marah, bikin saya marah itu adalah kalau ada orang nanya kapan reuni dengan Coklat. Wah, itu rasanya kayak apa sih nih orang gitu, kayak sebel gitu. Dan itu selalu terjadi kalau misalnya saya live di Instagram, saya suka live ya, main piano sambil nyanyi. Itu pasti ada aja yang komentar kayak gitu, wah kak enak ya lagu ini, jadi inget sama
zaman kaki kan di coklat, kapan dong reuni, kapan dong itu. Jadinya Kikan masih lagi walaupun berpisah dengan coklat, masih lagi menyanyi lagu-lagu yang Betul, yang- betul. sampai Karena beberapa lagu coklat itu memang saya yang menulis. Kemudian ada lagu-lagu yang saya tulis berdua Edwin atau bareng Ernest atau Roni atau Ervin gitu. Dan memang salah satu kesepakatan dari kedua belah pihak saat saya keluar itu adalah kami masing-masing pihak masih boleh membawakan lagu-lagu tersebut seperti itu. Jadi alhamdulillah sih kami nggak pernah ada clash lah gitu ya untuk urusan itu. Jadi selepas itu detik pertemuan pertama bagaimana tertubuhnya kembali coklat kembali ini? Ernest sekali. Mungkin ada reunion ataupun Ya. gimana tuh ceritanya? Jadi itu bermula di akhir tahun 2021. 2021 baru lagi after COVID. Ya, after After COVID COVID. lah. Edwin akhirnya memberanikan diri untuk teks Kikan Edwin via Uzir, yang manajer dan suami Kikan. Ya. Yang Edwin menyatakan kalau ingin sekali untuk nongkrong dan ngobrol dengan Kikan. Sampai pada akhirnya mereka bertemu tanpa ada bahasan apapun, hanya sekedar coffee session lah istilahnya, Bang. Coffee session santai-santai ya. Santai. Edwin harus cerita Berapa tahun itu berjumpa ya? Iya. Iya ya. Jadi 12 tahun itu maksudnya begini, Bang. Kami sekarang ini bisa duduk sama-sama, bisa tertawa, bisa segala macam itu sangat tidak mudah. Mungkin orang wah ini seperti kok sekarang udah bisa ketawa-ketawa banget. Ceritanya katanya serem palsu itu. Enggak. Itu emang bener-bener 12 tahun tuh bener-bener very bad buat coklat. Sehingga akhirnya di 2021 akhir setelah saya memberanikan diri untuk bertemu Kikan, ngajak dia nongkrong, ngopi segala macam. Setelah itu akhirnya saya memberanikan diri untuk menghubungi Uzir, which is manajer Kikan dan suami Kikan. Saya bilang pada saat itu, Uzir, saya memang merasa secara personal, saya tidak ngomong dulu ke Mas dan Roni, saya bilang, Tak tahu. saya bilang, Uzir, saya sangat merindukan Kikan dan Ervin. Saya sangat merindukan Ervin dan Kikan untuk kembali ke coklat, untuk kami bermusik bersama lagi. Terus Uzir, oh begitu ya? Iya. Terus saya bilang gini, saya tolong sampaikan ke Kikan, apapun jawaban dia, mau itu iya atau tidak, itu tidak masalah buat saya. Yang penting saya sudah mengutarakan ini, saya sudah membicarakan ini. Karena kalau saya tidak bicara ini, saya akan menyesali seumur hidup saya untuk tidak berusaha mengajak mereka pulang. Entah kenapa setelah 12 tahun itu dari kami yang memang hubungannya teruk sangat, itu makin dewasa ternyata memang kami big family. Setelah coklat ganti-ganti vokalis, setelah apa memang saya merindukan Kikan. Nah setelah itu mungkin Kikan yang bisa jelaskan. Akhirnya Uzir menyampaikan niat saya ke Kikan. Dan Kikan dengan sombong bilang no. Oh sombong. No. Oh Kikan menanya so apa yang membuat Kikan mau semula walaupun saat mulanya saat lamaran semula ya. Ya, jadi memang itu ini adalah sebuah cerita yang unik ya, karena the first time waktu akhirnya saya tahu Uzir itu texting sama Edwin di belakang saya, behind my back, I was so pissed. Dan saya marah banget sama Uzir hari itu. Saya bilang, untuk apa kamu masih berkomunikasi dengan mereka, dengan pihak sana? Terus, oh enggak, Uzir bohong. Awalnya dia bilang, enggak, ini bicarakan gitar, ini lagi bicarain equipment apa segala macam. Sampai saya bilang, no, don't lie. Saya bilang, tell me the truth, lalala. Dan akhirnya Uzir bilang, oke. Tenang dulu, dengarkan dulu. Jadi ini memang ada plan untuk coba bersama lagi. No, I said strictly no. Gak ada ruang langsung. No. Oke. Esok harinya Uzir coba lagi. Coba lagi. Uzir dan pujuk. Iya. Ujuk terus hari Dia tak ketiga, give up, hari keempat, hari kelima, persisten banget memang. Setiap hari ya? Ya, setiap hari. Sampai akhirnya mungkin sekitar hari kelima atau keenam akhirnya Uzir melihat bahwa saya sudah sulit sekali untuk
dipersuasi gitu. Akhirnya Uzir bilang oke, sepertinya memang ini kamu harus bicara direct dengan Edwin. Oke, saya bilang mana gitu. Akhirnya bicara dengan Edwin dan saya bertanya, oke, Edwin, tolong kasih saya, give me one good reason kenapa saya harus mau, kenapa saya harus bilang iya untuk reunion ini gitu. Dan kemudian Edwin mengucapkan sebuah kalimat yang kemudian memang merubah cara pandang saya, merubah perspektif saya gitu melihat ini semua. Edwin bilang, Kikan, kemarin sejak tahun 2020 kita kehilangan banyak sekali teman musician due to COVID. Jadi kata Edwin, saya merasa saya harus menyampaikan ini, membicarakan ini, pengen Kikan dan Ervin pulang selagi mengingat kita lima-limanya masih ada, masih hidup, seperti itu. Waktu Edwin mengucapkan kalimat itu, ya saya saya kaget, tapi juga sekaligus merasa tersentuh. Saya merasa sangat tersentuh dan mungkin itu yang kemudian meruntuhkan semua ego, kemarahan, kebencian selama 12 tahun itu ya, bahwa oh iya ya, I never see it that way. I never even thought of it gitu. So saya pikir, wow, apakah selama ini saya sudah menjadi orang yang bukan hanya selfish, tapi tidak pernah melihat sisi baik lah dari apapun perpecahan kami ini gitu. Nah dari situ akhirnya saya mulai luluh, hati saya mulai cair gitu ya, mulai bisa diajak bicara lagi sama Uzir, akhirnya berdiskusi dengan Uzir. Untuk kemudian saya bilang ke Uzir, gini deh, kita ketemu aja dulu berlima. Tapi saya tidak mau langsung bilang yes reuni atau reunion, no. Saya mau kita berlima jamming dulu di studio. Oh, jamming. Yes. Oh, bukan ngopi-ngopi makan itu. Karena saya pikir 12 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Coklat juga selama 12 tahun itu sudah berjalan dengan orang lain ya, artinya dengan vokalis-vokalis lain. Saya pun sebagai berapa orang vokalis after Kikan? 4 orang. Ya. Wow. Itu 12 tahun kan. Nampak bukan. Ini tak serasi. Akhirnya Kikan juga yang itu tempat yang tempat itu untuk Kikan, bukan untuk 4 orang itu gitu. Oke, teruskan. Saya pikir itu ya, Coklat sudah berjalan dengan banyak vokalis yang lain. Saya pun sebagai penyanyi solo selalu punya backup band dengan orang-orang lain. Artinya apakah chemistry itu masih ada antara kami nih? Apakah sparks itu masih ada? I don't know. So itulah kenapa saya request kepada Uzir, ayo kita ketemu dulu, jom ketemu di studio berlima dan kita coba jamming lagu-lagu ini. Which itu adalah lagu-lagu Coklat semua yang dulu. Saat jumpa di studio, mungkin ada. Kalau gue boleh bayangkan satu suasana yang, lama tak menatap mata in life. After 12 years, kalian tak bertentang mata dengan, I think that moment mungkin agak sayu, awkward, surreal. Yeah, to me, it's like, it never crossed my mind yang satu hari saya akan masuk studio lagi di belakang alat-alat musik, di belakang equipment tuh bersama orang-orang ini lagi. So waktu itu rasanya it was 14 June 14 2022. 14 Jun 2022 tanggal tuh. Itu adalah 2 tahun yang lalu persis. 2 tahun yang lalu. Hari ini kan Jun 14 ya. Yeah, so it was So oh my. Exactly 2 years ago ya. I just dulu baru sadar. Kebetulan ya. So it was very awkward dan bayangin ya Bang, 12 tahun tidak pernah berkomunikasi. Tiba-tiba suatu hari kami ketemu lagi di studio, like we didn't know where to start, like mau ngobrol apa, mau bicara apapun, bingung, awkward, very awkward. Oh my god. So kami masuk ke studio, kami mulai mainkan salam-salam kalau jumpa. Siapa yang sampai di studio tuh? Maksudnya siapa ya? Siapa yang maksudnya siapa yang Kikan dulu ataupun kalian? Roni duluan ya. So aku bayangkan bertiga and then duluan Kikan masuk, Roni duluan, habis itu
Terus kakak saya. Oh iya, Suasana itu. suasananya hari itu kami studionya juga memilih studio yang memang sangat jauh dari keramaian dan private studio. Private. Private studios. Jadi jangan sampai bocor dulu ke media atau orang-orang anak-anak musisi lain. No paparazzi. No paparazzi. Datang ke sana, Roni datang duluan, saya datang kedua. Habis itu Kikan dan Uzir datang. Iya, datang bertiga sama Ervin. Terakhir Edwin. Itu ketemu Ervin sih yang sangat dingin. Karena ya dia Abang bilang Oh iya, paling iya. seru kan hubungan kami bertiga adalah sama Ervin. Ya, kamu gaduh. Itu Benci katanya. mencoba untuk Benci sama Erwin. Iya, memeluk tapi flat saja, tak ada rasa. Nggak erat. Nggak era, ya karena Ervin pun dingin dan ya karena memang kita bingung mau reaksi seperti apa. Reaksi apa ya? Sampai akhirnya kami memutuskan untuk kami setting alat dulu ya, nggak ngobrol. Ya, semua pasang-pasang alat, setting. Setelah itu, setelah siap kami mencoba untuk ke tengah, ngobrol-ngobrol sedikit. Mulailah kami jamming. Jadi tak ada ngobrol, langsung jam session. Tak bagus. Sesi pertama tak bagus, Bang. Tak bagus. Bad. Ya, Awkward. akhirnya Uzir memutuskan stop. Let's eat lunch dulu lah kita. That's apa? Lunch. Oh, makan dulu. Makan dulu kita. Makan dulu di luar ataupun di studio? Di studio juga. Studio. Oke. Kami makan, ngobrol-ngobrol. Setelah itu kami langsung mulai itu cerita kenangan zaman ini. Udah mulai ice breakingnya nasi padang, Bang. Ice Bisa breakingnya nasi buat- padang. Oh, Ice breakingnya over dan nasi padang. Nasi Jadi karena padang. itulah langsung lepas lah semua ngobrol. Cerita masa lalu tentang kenakalan Edwin dan Ervin. Edwin nakal ya. Terus ya akhirnya setelah itu kami masuk ke studio. Itu rasanya seperti kami 12 tahun gak berpisah. The soul tight dan memainkan lagu per lagu tuh Lagu apa ya kalau bisa dibilang? ya semua terutama memang Karma lah. Tentunya Karma karena itu kan, mengimbau kenangan ya pastinya. itu lagu yang sangat bermakna buat kami kan. Itu sangat terasa bahwa memang akhirnya ya memang kami nggak boleh berpisah. Kami harus tetap satu. Kami berada di studio kurang lebih 8 jam. 8 jam di studio. 8 jam studio. 8 jam, setelah itu kami makan malam. Makan malam di restoran punya adiknya Kikan. Kami makan, ngobrol. Tadinya sudah ada di perjanjian, kata Uzir. Kita hanya latihan, kita hanya jamming. Tidak ngobrol soal reuni, tidak ngobrol soal bisnis, tidak ngobrol soal manggung. Oke, just jamming. After jamming kami makan malam. Entah kenapa dari dua pihak langsung seakan-akan oke, ini jadi mau gimana, kita mau reuni apa enggak. Itu pun kami kaget. Lah katanya kita nggak usah ngomong apa-apa. Kenapa kita tiba-tiba jadi ngobrol kapan kita menentukan reuni ini? Itu mungkin memang di sesi kedua kami jamming itulah yang membuat mungkin spirit kami nongol. Ya ini Coklat, ini kami yang dulu berpisah 12 tahun lepas. Jadi memang mungkin memang Tuhan udah memberi jalan kepada kami. Ya udah tidak apa libur 12 tahun tidak bersama, tapi berjanji habis ini ya kalian harus jadi lebih baik, harus lebih menghargai dan lebih apa istilahnya ya Bang ya, lebih sadar bahwa memang harus begini keadaannya. Kalau dari saya sih seperti itu. Kalau Kikan gimana Bu? Kan. Ya, lessons learned ya, the hard way. Tapi kalau saya pribadi melihat bagaimana kami hari ini berlima bisa duduk kembali bersama, melewati semua all the struggles and everything, buat saya tidak ada kata lain yang lebih tepat untuk menggambarkan bahwa Coklat we are so blessed. Karena saya yakin, saya percaya bahwa pasti di luaran sana banyak teman-teman musisi atau band yang ingin bisa melakukan atau ingin dapat apa yang kami dapatkan tapi tidak bisa gitu ya. Mungkin
member bandnya ada yang sudah passed away atau memang secara prinsipal udah tidak bisa lagi bersatu. Tapi apa yang terjadi dengan Coklat ini adalah I can't even call it a miracle karena itu tadi, karena tadinya hubungan kami yang sangat teruk, it was really bad. Tapi ya itu ya, I don't know lah, ini pasti ada kuasa yang di atas ikut di dalam sini. So buat saya we are very blessed. Masa sudah ditakdirkan, Coklat kembali, Coklat bersatu semula. Betul. Dan sudah tentu berita yang menggemparkan after 2 days atau 3 days after that, atau gimana? Gimana media dapat tahu? Oke. Berita tentang itu mungkin satu benda yang macam mengejutkan. Oke, mungkin sebelum kasih ke Ernest ya. Jadi memang ada Aku pula goosebump. Ada satu hal yang sangat penting yang krusial sehubungan dengan reunion kami ini, di mana sejak hari kami putuskan oke, deal, kita reunite ya. Kemudian kami sepakat untuk menjaga ini to be very discreet. It has to be a secret yang nobody knows except for us gitu ya. Dan kami benar-benar menjaga itu. Kenapa? Karena bagi kami one of the most important part of saat nanti secara official kami mengumumkan reuni ini adalah that discreet part. Because kalau sudah terlalu banyak orang tahu dan it's not that you know like the thunder is not there anymore lah, some kind like that. So kami sejak June ketemu di studio itu, kemudian jamin sampai akhirnya secara official mengumumkan kami reunite itu di bulan Agustus. So itu ada 2 bulan. Itu selama 2 bulan itu kami menahan untuk satu rahasia. Yes, and it was really hard. It was really difficult karena itu kan good news ya. Itu kan berita yang 2 bulan ya. Di tempoh masa yang lama. Yeah. How? But it my God. but it paid off lah. Kalau untuk saya itu benar-benar seimbang dengan effort kami itu dengan kemudian bagaimana kami melihat how shocked everyone back then. Itu benar-benar oke lah, itu sangat worth gitu. Dan mungkin Ernest bisa nyeritain apa yang terjadi di 17 Agustus 2022 ya. Itu sidang media kah atau satu acara? Kami hanya mengeluarkan video di Instagram, Mbak. Jadi tapi kami video apa? Video. Jadi kami menyusun itu dalam tiga video di 3 hari. 15 Agustus, 16 Agustus dan 17 Agustus. Di 15, tapi sebelumnya selama kurang lebih 14 hari semua posting di Instagram Coklat hanya warna hitam. Seolah-olah ada yang meninggal gitu ya. Seakan-akan kalau hitam ya, atau mungkin ada campaign apa nih? Ada baru kan mungkin timbul tanda tanya. Kami bikin hitam sampai akhirnya 15 Agustus kami merilis video yang hanya seakan-akan kami manggung di sebuah hall, equipment satu-satu. Video berhenti. Orang tanya kenapa nih? Masuklah ke hari kedua tanggal 16 Agustus. Itu Edwin masuk ke alat, Roni pegang alatnya, saya menuju alat saya, kami jamming bertiga sampai berhenti di part di mana drum belum masuk. Berhenti. Orang-orang makin bertanya. Videonya masih ada ya? Coklat? Oke, bisa scroll ya. 6 nih hitam nih. Kemudian kami mulai itu terbagi menjadi 3 rangkaian video. 1, 2, 3. Ini pertama yang cerita hanya ada equipment dan apa. Kemudian video kedua ada Edwin masuk main gitar, main bass, sampai ini part ketiga nih. Part ketiga nih ya. Ini yang King Kam muncul ya. Yes, this is yang tapi ini agak lama karena dia agak belakang ya. Akhirnya muncul tapi di hari kedua itu sempat ada yang bocor, Bang. Orang karena tahu ya. Macam mana boleh bocor? Waktu di shoot orang melihat, lah kenapa ada drum Erwin di situ? Fans lama, peminat lama. Walaupun Kikan tidak ada, orang baru melihat drumnya saja, setup drum tanpa Erwin. Iya. Erwin tak ada. Setup Erwin. Drum only. Erwin tak ada. Jangan orang tahu itu Erwin. Karena memang itu ciri khas drum dia. Dan orang tahu Coklat tuh drumnya. Itu peminat betul-betul yang tahu je. Itu semua komen. Kenapa drumnya Erwin? Dia yang tahu. Iya, kenapa ada drumnya Erwin situ? Tak kami delete. Ya udah biarkan saja begitu.
Akhirnya 17 Agustus Iya. pagi pukul 10 kami merilis video itu. Selanjutnya dari cerita yang kami bertiga bermain musik, Ervin masuk di drum. Orang pada lah Ervin kembali, belum tahu siapa vokalisnya. Vokalisnya Di beberapa siapa? detik terakhir Kikan datang dari belakang jalan hanya mengibaskan rambut dan semua orang menangis. Semua orang Semua menangis. fans peminat kami menangis gembira, Bang. Semua teman-teman kami ya, semua orang-orang terkenal lah istilahnya di Indonesia ikut membantu repost Shock dan news. menyebarkan ya, karena kami band nasionalis di Indonesia, Bang. Karena kami punya lagu bendera kan. Iya, iya. Pas pula itu kami rilis di 17 Agustus. Jadi semua orang ya Independence Day. Oh. Jadi menjadi sebuah berita bagus. Semua berbicara akhirnya ada berita bagus di Indonesia. Kami berlima nangis. Itu satu hari, Terharu. satu hari itu sosial media kami, sosial media Coklat, WhatsApp, Hang. Hang. Karena Iya. semua orang bertanya, is for real, prank atau semua orang mempertanyakan ini serius ya ini. Iya. So yeah, we have to answer like everywhere. Oke. Maksudnya kesuntukan waktu ya. Sedangkan kita banyak lagi soalan-soalan yang nak disampaikan, tapi part 2 next year. InsyaAllah. Oke, last. Mungkin pastinya ada banyak kenangan ya untuk coklat. Paling manis apa dia? Satu kenangan secara ringkas yang mungkin membuatkan you guys sebab kalau mengingatkan. Mungkin kenangan paling manis kejayaan. beda-beda. Tapi secara garis besar sih saya sangat yakin kalau momen kami reuni ini, momen Kikan keluar dan momen reuni ini benar-benar suatu hal yang nggak akan kami lupakan seumur hidup kami. Ketika kami akhirnya berkumpul lagi, bisa tertawa lagi, bisa berpelukan bareng lagi, dan perform pertama kami setelah reuni itu luar biasa banget, Bang. Karena kami manggung di sebuah kota di Borneo. Di situ saya manggung, saya menoleh ke kiri, ada Kikan bernyanyi, ada suara Kikan di monitor, melihat ke belakang Kikan, melihat ke belakang, ada logo coklat lagi di panggung bersama dia. Ada Ervin yang main drum. Itu benar-benar momen yang luar biasa. Wow. Setelah kami manggung, itu kami di backstage, nangis pelukan, seakan-akan itu momen yang kayak benar-benar sangat berharga. Itu benar-benar itu benar-benar saya rasa sangat indah, sangat berkesan. Iya, itu benar-benar indah. Nah, makanya kalau boleh saya tambahin, momen kami break up 12 years apart dan coklat comeback ini adalah merupakan sebuah cerita yang sudah kami pernah bawa konsep ini di Jakarta, dan konsep inilah yang akan kami bawakan di konser coklat di KL nanti. 7 September 2024. Mungkin Kikan mungkin bisa jelasin ya. Kita akan ada apa sih dengan konsep tuh? Oke, selain memang kami mempersiapkan untuk supaya konser ini tidak hanya menjadi sekedar sebuah konser ya, seperti yang Edwin bilang tadi. coklat kembali itu? Ya, coklat kembali itu pertama coklat kembali lagi dengan formasi OG ini berlima lagi, dan pastinya coklat kembali lagi ke Malaysia setelah 14 tahun ya. So ini akan menjadi sesuatu yang sangat momen yang sangat historical bagi kami dan hopefully juga bagi peminat-peminat kami di Malaysia. Selain itu, selain kami akan membawa kisah atau cerita ini ke atas stage, kami juga akan berkolaborasi. Dengan siapa? Tentunya dengan artis Malaysia. Tapi untuk sampai hari ini kami belum bisa beritahu dulu siapa. Biarkan itu menjadi surprise. Beli tiket baru tahu. Yes. Beli tiket baru tahu ya siapa. Okey, nampaknya sekian dulu podcast Borak Sini Habis Ini bersama dengan Coklat. Aku bisa macam satu cerita yang cukup membuatkan aku tadi aku goosebump, aku rasa macam sayu, aku macam sedih ada, and then happy ending dengan satu berita yang mungkin ramai diehard fan from Malaysia also nak tahu tentang perasaan mereka, mesej yang ingin disampaikan dalam konsert nanti. You guys kena datang, beli tiket, dan kita sama-sama mengembalikan kenangan, nostalgia bersama dengan Coklat. 28 tahun dalam industri, agak lama, dan congratulations
Thank untuk you, coklat Budi. Thank you. dan semoga coklat akan terus Amin. selama-lamanya coklat. Amin. Alright, thank you so much. Thank you bang. Mungkin nak nyanyi satu lagu sikit. Gimana? Belanja. Kita belanja. Segitu. Okay. Selamat tinggal sayang. Bila umurku panjang, kelak ku kan datang untuk buktikan. Satu balaskan kau jelang. Jangan menangis sayang. Ku ingin kau rasakan pahitnya terbuang sia-sia. Memang kau pantas dapatkan. Yes, dapatkan. Dapatkan apa? Dapatkan tiket. Konsert coklat kembali guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Thank you so much guys. Let's go. This is how we do this.